sahabat Kopi Kotok, masih bersama dengan Mas Meriko Nazamudin, budayawan muda yang berkecimpung di bidang seni Tosan Aji. Mas Riko, ini saya ada pertanyaan lagi berkaitan dengan keris. Dengan keris ini kan juga saya kan awam, jadi banyak masih banyak tanda tanya. Mas. Ini berarti saya tak coba ini aja Mas, biar ngobrolnya nggak sekedar ngobrol, neng ada gambaran yang jelas dan nyata ya. Buat jenengan juga para penonton jenengan pastinya. Ya di apa ya, cara mengenali keris atau mengidentifikasi ya. Mungkin yang agak sederhana itu tentang dapur keris ya Mas. Dapur keris itu seperti yang saya ceritakan bahwa dapur itu adalah penamaan berdasar ciri fisiknya. Penamaan keris. Ya, penampakan ini secara keseluruhan ya. Ini yang mempunyai ciri fisik yang seperti apa sehingga nanti keluar, oh keris ini namanya ini dapur itu ya. Itu dikenalnya dapur. Kalau wong Bluro ya dapurem, dapurane mukamu ya, dapurane Riko ki kaya apa ndang-ndang kan mempunyai ciri khusus Mas. Ya bringose rapatio, jenggote rapatio seperti itu. Jadi ini keris Lok 13. Ada beberapa keris Lok 13. Ada sabuk tampar, ada cerita keprabon, ada parung sari, ada sengkelat. Nah kebetulan ini sengkelat. Oh itu sengkelat. Sengkelat ya. Sengkelat itu harus Lok 13 berarti. Oh, itu ciri pokok. Ciri wajib ya? Iya, ciri wajib. Jadi harus Lok 13. Ini dihitung Loknya dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena keris itu selalu condong ke depan. Depannya ini. Oke. Sengkelat kembali ya, harus Lok 13. Harus mempunyai sogokan double. Ini sogokan Mas. Nah ini sogokan. Kalau dalam katana mungkin lebih dikenal, waduh, alur darah apa-apalah semacam itulah. Neng dalam perkerisan ini sogokannya double, 2. Sogokan depan dan sogokan belakang. Oke. Gonjonya, gonjo ini bawah ini. Gonjo ya, ini bawah ini gonjo Mas, bukan ganja loh Mas. Gonjo. Ini gonjonya harus ada ripandannya ini. Pernik-perniknya. Namanya ripandan yang kecil ya, gitu ya. Ripandan. Dan ada seperti belalai gajah ini. Neng penamaannya bukan belalai gajah Mas, tapi kembang kacang. Kembang kacang. Ya, podo toh Mas. Ya. Nah, kembang kacang. Dan ada lambe gajahnya. Oh, tetap ada gajahnya ya. Ada, ini lambenya gajah ini di sini. Semacam kayak duri ini. Kecil ya. Ya. Ini 1 garis, crit gitu Kak. 1 garis. Atasnya lambe gajah ini, di bawahnya kembang kacang ini, itu kan ada duri kecil itu. Itu namanya jalen. Jalen. Ya. Jalu itu loh Mas. Jalu pitik itu loh Mas. Nah, jalen. Nah, kemudian ada lekukan ini dinamakan tikel alis. Jadi kalau ketemu keris Lok 13 dengan gonjo yang ada genengannya, ripandan ini, mempunyai kembang kacang, lambe gajah dan jalen, sogokannya 2, itu namanya sengkelat. Ada yang sangat mirip ini Mas. Rinciannya hampir sama.
Bedanya cuman di kembang kacang. Kalau sengkelat itu kembang kacangnya 1, yang sangat mirip itu kembang kacangnya 2. Itu parung sari. Oh, sudah beda ya? Sudah beda nama. Sedikit itu. Beda 1 ciri itu namanya beda. Amin kan orang raine podo dengan saya nih gak adeng-adeng berarti bukan Riko gitu kan Mas. Nah seperti itu, gampangnya seperti itu. Nah ini yang lo 13. Nah ini ada lagi yang belum teridentifikasi namanya. Jadi dalam buku-buku pakem perkerisan itu belum diketahui spesifik namanya apa. Ini keris Lok 15. Keris yang di atas Lok 13, Lok itu kan selalu ganjil Mas. Lok itu selalu ganjil? Selalu ganjil. Di atasnya 13 itu ya 15. Di atasnya 15 ya 17. Sampai ada 29 saya pernah ada lihat keris Lok 29 itu ada. Karena itu enggak Mas, panjangnya ya seperti ini. Lok 13 dan Lok 15 ini kan yo panjangnya hampir sama. Neng Loknya yang beda. Iya, kerapatan Loknya yang beda. Dalam perkerisan karena ini belum di dalam buku-buku perkerisan itu tidak ada penamaan khusus Lok 15 dengan ciri ini namanya ini, itu belum ada. Sehingga menjadi kesepakatan umum lah di antara pecinta Tosanaji, Lok yang di atas 13 itu dinamakan Kolowijan. Kolowijan. Artinya keris ini dipesan itu memang tidak pakem pada umumnya. Jadi memang dipesan untuk suatu kebutuhan khusus. Makanya Sang Empu kemudian membubuhkan Lok yang lebih dari 13. Ada kebutuhan khusus yang di situ. Nah, itu sayangnya ini yang tahu si empunya dan si pemesan pada waktu itu. Sedangkan kita yang pelestari itu jarang banget ada informasi yang tersampaikan dari pendahulunya ke dari literatur juga belum ada. Neng kalau dilihat dari pamornya, ini bisa diidentifikasi ini pamor ujung gunung. Oh iya, pamor tadi perlu dijelaskan pamornya itu. Pamor itu yang mana? Pamor itu yang warna putih seperti ini. Itu bukan sembarang warna putih gitu, bukan Mas. Itu sebetulnya terpola. Ini ada polanya. Ya, ini garis terus ke atas, kembali lagi ke bawah. Jadi, nah semacam ini ke bawah lagi, nyambung. Itu namanya pamor ujung gunung. Dan pamor ujung gunung ini peruntukannya adalah kewibawaan. Jabatan. Dalam hal mengejar karir biasanya mereka akan, bagi pecinta kalangan Tosanaji itu akan berorientasi untuk mencari pamor-pamor ujung gunung. Terus junjung derajat seperti itu adalah pamor-pamor yang memang dalam rangka menunjang sebuah karep itu apa ya Mas? Keinginan. Tujuan. Ya, keinginan untuk meniti karir yang lebih tinggi. Sebetulnya ada yang lebih ekstrim lagi Mas daripada pamor ujung gunung ini, atau pamor junjung derajat dalam hal upaya mengejar sebuah kesuksesan. Itu ada pamor bantal mayat. Bantal mayat. Mayat itu bukan mayit, orang mati itu bukan. Bantal itu ya pijakan, mayat itu miring Mas. Jadi memang untuk sebagai anak tangga, pendakian. Filosofinya itu. Iya. Neng
karena ya entah terjadinya bagaimana saya tidak begitu tahu kok sekarang menjadi buntel mayit. Itu yang saya jadi rontok anu Mas. Itu termasuk karakter pamor yang sangat pemilih. Mungkin bagi mereka pecinta Tosan Aji, tanpa kepercayaan diri yang sangat bagus, mereka akan justru menghindari pamor bantal mayat. Kalau memang mereka sudah mantap dan percaya pamor bantal mayat ini akan sangat menunjang, itu ya mereka percaya karirnya ini akan sangat cepat Mas. Tapi ada konsekuensi dari itu, nek gak kuat cibloke loru Mas. Seperti itu. Yo, keuntungan berbanding lurus dengan resiko, seperti itulah Mas. Resikonya dirasa mereka beranggapan terlalu tinggi. Itu di pamor bantal mayat. Sekali lagi bukan buntel mayit ya Mas. Bantal mayat. Bantal mayat. Aslinya namanya itu. Oke, kembali lagi ke sini tadi Mas. Ya. Dijelaskan tadi. Ini luk 15. Gonjonya ini kan ngombak gitu toh Mas. Ya. Ini ya penonton bener rada ngerti. Ini ngombak gitu. Ini gonjo wilut namanya. Wilut bukan sekedar lurus. Ini mulai zaman Singosari itu juga ada gonjo wilut. Mojopahit ada gonjo wilut. Mataram juga ada. Terus PBHB juga ada gonjo wilut. Saya pikir ini memang empu-empu dengan kemampuan di atas rata-rata yang bisa membuat gonjo wilut bukan sekedar melenggak-lenggok seperti ini, tapi serasi lah dengan kerisnya. Itu kembang kacangnya sudah pidil ini Mas. Oh, tadinya ada kembang. Jadinya ya seperti gelung wayang itu Mas awalnya. Ini karena ini faktor usia yang sangat tua, mungkin dulu juga pernah tidak terawat. Ini gue bayi saya itu. Oh, ini tadi yang salah satunya, itu, ya. Salah satunya. Keluarga berarti. Iya. Mungkin dulu tidak terawat jadi pidil. Pidil itu apa ya Mas? Patah. Kuil. Nah, ya patah, cepling seperti itu. Dan di sini ada dekokan itu apa ya Mas? Dekok di tengah itu loh Mas. Dekokan itu bahasa Indonesianya apa itu ya Mas? Cekungan. Nah, cekungan ya. Ini di tengah bilahnya ini cekung. Ini sama kalangan pekerisan itu dinamakan ini talang Mas. Jadi di samping memang ini orientasinya untuk sebuah kewibawaan yang sangat terkenal di kalangan perkerisan, pamor ujung gunung ini. Neng di sini juga disisipkan filosofi kerejekian. Oh, pantas ini Mas Riko wibawanya juga agak amin Mas. Nah itu matur nuwun tanggep donga loh ini Mas. Nah seperti ini. Ini untuk dapurnya karena di atas luk 13 dan belum tercatat terbukukan, itu di kalangan perkerisan dinamakan Kolowijan. Ya, jadi memang dibuat pada saat-saat tertentu dan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kolo itu kan waktu toh Mas. Nah, ini. Nah, ini carubuk Mas. Carubuk. Kenapa saya bilang bisa ngomong ini carubuk? Ya berdasar ciri fisik yang ada. Luknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada sogokannya. Gonjonya dengan ripandan. Ada kembang kacangnya. Ada lambe gajahnya yang memang karek tipis karena korosi, ada jalannya. Neng tidak ada sogokannya. Ya. Nah,
Dan luke serasi luk 7. Beda lagi ada yang luk 7, luk 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang lebih rapat di bawah. Luk yang ke-7 itu cenderung panjang, Mas. Nah, dan bang kacangnya itu seperti cucuk manuk gini, Mas. Wah, cucuk manuk gini. Ini bukan karena korosi, memang didesain awal seperti itu. Itu namanya peksi dewoto. Peksi itu kan manuk. Ya. Kembang kacang peksi dewoto. Kalau dapurnya yang 5 rapat di bawah dan yang terakhir ke-7-nya itu memanjang, cenderung agak lurus, itu dinamakan Megantoro. Itu pamor yang sangat dapur keris yang sangat melegenda. Megantoro itu sangat terkenal. Neng Serubuk juga sangat terkenal, Mas. Dikenalnya dulu ini keris Serubuk itu pusakanya Sunan Kalijogo. Nah, seperti pernah nonton filmnya itu. Iya. Neng film itu ya mungkin ada sedikit cerita sejarahnya, Neng tetap banyak fiksinya loh, Mas. Harus disadari betul bahwa film itu dibuat untuk kebutuhan entertain, untuk kebutuhan hiburan, dan ada misi untuk dijual biar laku. Jadi ada sisi-sisi yang dibuat hiperbola di situ. Ben madolno lah. Jadi kudu digedek-gedek, wah keris iso murup, iso miber. Iya, iso mabur seperti itu. Ya enggak, Mas, sebenarnya. Bisa metu sinare gitu, ya enggak, Mas. Sengkelat ini juga Sunan Kalijogo juga. Iya, pencetus awalnya, pendesain awalnya itu diperkirakan atas permintaan Sunan Kalijogo. Nah, seperti itu. Kemudian diberikan kepada raja dan diberi nama Sengkelat itu sesengkelaning ngati. Jadi apa ya, Mas, kebanggaan kesenengan hatinya ya, itu Sengkelat itu yang Serubuk. Kalau ini tilam lurus. Apa tilam itu artinya tikar, Mas. Memang alas, landasan awal dalam wong Jawa itu, wong darane wong lanang itu nek terus enek sing apa kae, Mas, turangga, wanita, culika dan lain sebagainya itu loh, Mas. 5 syarat laki-laki Jawa itu loh, Mas. Nah, itu kan terhitung siji nek wis berumah tangga, wis duwe turangga, ditumpakan nek sekarang ya mobil, sepeda motor itu, terus rumah, terus kukila burung itu, terus curiga itu kerisnya ini. Jadi awal masyarakat Jawa dulu secara aturan loh ya ini, itu memang awal dia memiliki sebuah pusaka itu begitu dia beranjak berumah tangga. Diberikanlah keris tilam. Sebagai landasan. Ya. Seperti itu. Ada yang juga dinamakan keris brojol, Mas. Dan sekarang brojol itu dianggap kerisnya dukun bayi. Ya itu. Yang brojol. Iya. Padahal jane yo enggak seperti itu, Mas. Brojol itu adalah yo keris basic, keris dasar, termasuk halnya tilam seperti ini. Itu yang hampir paling banyak jumlahnya, Mas. Dapur brojol itu banyak banget. Brojol itu artinya memudahkan semua urusan. Bludas, bludus, brojol lah seperti itu. Lancar, seperti urusannya lancar. Iya. Itu. Iya. Gila itu ciri-cirinya tadi. Oh iya, ini belum ya. Tilam tadi. Nah, tilam. Oke. Lurus. Lurus.
Ini disebut lo apa enggak ini? Enggak, Mas. Enggak. Kalau Keris lurus. lurus ya. Ini keris lurus, ada lo itu dimulai dari lo 3. Ada yang ngomong keris itu lo 1 ya ada. Neng nek menurut saya itu ya tetap keris lurus, akan tetapi dia cenderung lebih condong ke depan, lebih dingklok, nah seperti itu, sehingga kesannya seperti keris lo 1. Neng bawah itu keris lurus. Jadi tilam itu harus keris lurus. Ada pijetannya ini, Mas. Ini kan Pijetan. nah ya, ini pijetan. Lekokan tadi apa, Mas? Cekungan. Nah, cekungan ya, cekungan di depan sini ini namanya pijetan. Hampir setiap keris punya ini. Dan ada tikel alisnya. Jadi cekungan Ya, ini. cekungan di atas. Iya, di atas gandiknya ini. Ini tikel alis. Nah, dan kemudian ininya, gonjonya, ini lurus, tidak ada Iya, ripandang. enggak ada Ya, apa? Nyerongot-nyerongot tadi. iya, nggak ada ripandangnya, nggak ada gerenengannya. Nah, jadi simpel seperti ini, karena ini memang keris dasar. Jadi aku diajar langsung lurus-lurus seperti itu. Nganten anyar yo kudu lurus seperti itu. Nek wis kawak ya. Iya, wis kawak ya so. butuh. Nyenggol kanan, nyenggol kiri, nyenggol kanan, nyenggol kiri, neng fokusnya Filosofinya tetap seperti lurus, ya. Meskipun ke menggak Akhirnya nanti juga lurus. lurus. Ya. Oke. Mantap nih filosofinya.